bahwa sejarah itu memang hanya ranahnya sejarawan. Mereka lupa bahwa sejarah itu sudah tidak begitu lagi. Sekarang banyak sejarawan yang sangat mendewakan arsip. Mereka lupa bahwa alam nyata ini juga arsip yang sangat luas. Gambar, foto, artefak, terus raut wajah, emosi itu bisa dijadikan arsip yang sangat hidup. Tapi sejarawan-sejarawan yang dididik secara akademik ini malah seperti menciptakan dunia mereka sendiri lalu terpisah dan kemudian betul-betul terpisah dan tidak bisa diraih oleh orang. Mereka tidak sadar bahwa sejarah ini sudah lama nggak laku sebenarnya. Apakah memang sejarah hanya begitu-begitu saja, tidak ada niat atau tidak ada usaha untuk merombak besar-besaran kehidupan di kampus seperti apa? Apakah memang mereka selama ini masih harus mengurung diri, tidak bisa keluar dari situ, kemudian mereka bergaul dengan disiplin ilmu yang lain? Jangankan dengan sastra, dengan antropologi yang saudara kandungnya, dengan sosiologi, dengan yang lain, kadang mereka belum bisa bertetangga. Padahal di tempat lain mereka malah sudah suami istri. Apalagi dengan sastra yang mereka anggap selama ini masih dunia yang sangat mengawang-awang, dunia imajinatif. Mereka lupa bahwa sastrawan itu pencatat realitas sosial yang sangat baik. Ketika misalnya Kurnia Effendi duduk di satu tempat, dia melihat satu peristiwa, misalnya di pasar ada emak-emak bawa bakul, lalu menulis puisi, itu realitas sosial yang direkam dalam puisi. Dan itu bisa dijadikan oleh sejarawan sebagai salah satu sumber untuk menulis sejarah. Tapi kayaknya sejarawan atau sejarah akademik masih terlalu angkuh atau masih terlalu terpatron dengan arsip-arsip yang sudah mati itu, atau yang sudah harus, nggak tahu lah. Mungkin sastrawan selalu di depan, pembuat film selalu di depan, dan sejarawan selalu di belakang. Kalau masih begini, kadang orang-orang sejarah nggak perlu juga terlalu mengiba-iba, oh kami ini bukan ilmu yang diminati, kami ini memang pantas tidak mendapatkan uang atau yang lain-lain. Sejauh memang mereka masih terkurung di kampus itu, dan sejauh mereka masih memandang sesuatu yang fiktif, sesuatu yang fiksi itu bukan suatu gambaran realitas, menurut saya sejarah akan selamanya ketinggalan. Novel-novel yang begini akan sangat banyak, novel-novel sejarah film akan sangat banyak, tapi mereka tetap saja di kampus, tidak berbuat apa-apa, dan kemudian mereka cerewetnya minta ampun. Itu saja kata penutup dari saya. Sejarah adalah sejarah, sastra adalah sastra. Kedua-duanya pencatat realitas yang baik. Sejarah sebagai peristiwa memang tidak bisa diulang. Sejarah selamanya subjektif, Bang, tidak ada yang objektif. Subjektif dia karena yang menulis itu yang membuat dia subjektif. Dan memang tidak ada objektivitas dalam sejarah itu, ya metodologinya, bukan. Karena sejarah itu harus diinterpretasikan. Karena itulah kemudian sejarah itu harus beragam. Karena satu orang melihat peristiwa pasti berbeda dengan orang lain melihat peristiwa yang sama. Itu dipengaruhi oleh cara berpikir, dengan siapa dia berdiskusi, ilmu apa, ideologi, dan macam-macam, dan yang lain-lain. Itu sejarah yang saya pahami. Makanya ketika ada sejarah atau tulisan sejarah yang berbeda, saya atau sejarawan atau siapapun yang pembaca sejarah tidak berhak mengatakan ini salah, ini dia harus, kalau dia sejarah kita harus adil membenturkannya dengan metodologi yang dia pakai. Kita tidak berhak mengatakan ini sejarah yang salah, ini sejarah yang benar. Makanya sebenarnya tidak ada pelurusan sejarah, yang adalah keberagaman sejarah. Karena kalau kita ingin meluruskan sejarah, maka hanya ada sejarah yang tunggal, sejarah tunggal menurut pemerintah, sejarah tunggal menurut yang melawan pemerintah. Artinya ya sama saja pola pikirnya. Kalau orang-orang tahun 65 misalnya membuat pelurusan sejarah, akan ada dua sejarah yang sama sebenarnya. Sejarah tunggal menurut penguasa, sejarah tunggal menurut para korban. Sama saja sebenarnya pola pikirnya. Tapi menurut saya yang perlu dibuat adalah sejarah yang sangat beragam. Beragam perspektif, beragam metodologi, dan beragam yang lain. Biarkan mereka bertanding di alam bebas, di rak buku orang, di pemahaman orang, di pembacaan orang. Kita tidak perlu terlalu pusing apa kata orang, apa kesimpulan orang. Biarkan saja setiap orang punya kesimpulan yang berbeda, bahkan untuk membaca satu karya satu pun. Karya saya berbeda dengan pemahaman saya dengan Bang Juhe sama buku ini, dan saya nggak bisa bilang Bang Juhe nggak paham tentang buku ini. Karena memang kepala berbeda, perspektif berbeda. Biarkan mereka bertanding bebas, egaliter, demokratis,
Dengan demikian kita akan punya sejarah yang sangat beragam, punya perspektif yang sangat beragam, sehingga kita tidak berhak menjadi hakim, kita tidak berhak menjadi pengadil. Ini sejarah yang benar, ini sejarah yang lurus, sejarah yang bengkok, karena sejarah itu subjektif sekali. Sejarah sebagai peristiwa yang tidak bisa diulang, tapi orang punya perspektif yang berbeda, dan semua perspektif itu harus dibuat pertandingan yang adil di panggung yang sama. Dengan demikian sejarah itu menjadi demokratis, tidak ada hakim bagi satu dengan yang lain, semuanya harus mendapat waktu, jatah, dan panggung yang sama. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi Laedian sudah mengatakan para sejarawan itu sangat berpatok kepada arsip-arsip, ya, pada arsip-arsip yang mati katanya, kan begitu. Fakta-fakta yang ada yang kayak mumi jadinya, ya. Ketika saya ingin menutup bagaimana tentang Pangeran dari Timur ini sebagai penanda, barangkali ini bukan novel sejarah, karena secara sadar pengarangnya juga mengatakan, cuma bilang ini novel Pangeran dari Timur, tidak ada bilang novel sejarah seperti yang kalau novel-novel lain mengatakan novel inspiratif, novel ini segala macam. Tapi ini novel karya sastra, karya sastra. Persoalan dia membicarakan sejarah, barangkali mungkin cara pandang. Para sejarawan yang seperti dikatakan Laedian tadi adalah berpatok kepada arsip-arsip mati atau fakta-fakta yang sudah ada. Artinya sejarah hanya ditulis tentang orang-orang menang, orang-orang yang menang, tentang orang-orang yang menang, dan bersifat subjektif tadi, kan. Sementara novel, karya sastra, dan bahkan kerja-kerja seniman lainnya itu membicarakan orang-orang yang kalah oleh sejarah yang dibuat para sejarawan. Jadi tugas para seniman, tugas sastrawan adalah menelusuri orang-orang yang kalah, menulis kisah-kisah orang-orang yang kalah. Maka ketika membicarakan novel Pangeran dari Timur ini, ada Raden Saleh yang kalah, ada Syafi'i yang kalah. Nah, ada lagi yang lebih apalagi yang sebenarnya lebih ditunggu-tunggu lagi adalah tugas seniman atau sastrawan menulis tentang orang-orang yang dihilangkan oleh sejarah. Maka kalau kita ambil pemikirannya Albert Camus, kalau kalian para seniman tidak menulis tentang orang-orang yang kalah itu, orang-orang yang hilang oleh sejarah itu, maka jadi seniman macam apalah kalian. Kira-kira itu sih sebenarnya pesan yang paling dalam dari novel Pangeran dari Timur ini. Andai kata Kuref dan Iksaka Banu ini tidak menulis tentang orang-orang yang kalah dalam karya sastranya, tapi juga masih menulis tentang orang-orang yang menang, ya novel ini tidak menarik untuk diperbincangkan. Tapi karena tugasnya sebagai seniman, sebagai sastrawan yang menulis tentang orang-orang kalah, baik secara tersurat dan tersirat di dalam novel ini, disitulah letaknya novel ini menjadi menarik untuk diperbincangkan. Aku pikir tugas seniman, termasuk sastrawan ya dalam hal ini, adalah menulis orang-orang yang dikalahkan oleh sejarah. Supaya apa? Supaya kita masih bisa berpikir dan sadar mau dibawa kemana negara ini. Kira-kira begitu. Terima kasih. Belum tutup. Ada lagi. Silakan Bang. Dari ya. Terima kasih. Meskipun cuma di antara kita diskusi, semakin mengkerucut sebenarnya semakin berkualitas kalau aku bilang gitu loh. Enggak harus kita selesaikan terus kemudian karena waktu. Ya kan? Justru banyak referensi yang dapat ketika kita sedang semakin mengkerucut. Jo Hendrik di terakhir mengatakan bahwa kira-kira begini. Apa namanya? Nggak penting kalau misalnya kita terlalu berkutat bahwa bahwa seniman itu harus mengejar ya,
harus mencari gitu kan ya. Aku sepakat sih sebenarnya, tapi tetap bahwa menurutku siapapun seorang seniman itu, baik seniman teater, film atau apa gitu kan patokannya menurutku bahwa ada, sama dengan dia bilang tadi bahwa ada sejarawan di situ. Gitu, ada sejarawan berarti ada bukti-bukti otentik secara akademis yang bisa memang dipertanggungjawabkan secara akademis. Tergantung dia akan terpengaruh dengan sebuah kepentingan apa, terus kemudian rejim apa segala macam itu nggak penting sama kita. Kita sendiri yang bisa menilai itu secara objektif nantinya. Hasil mereka itu apa, gitu loh. Jadi nggak usah berdebat kita, wah ini sejarawan ini karena dipakai oleh ini terus dia buat ini. Mungkin itu lain soal gitu kan. Tapi bahwa ketika seorang seniman mengadopsi daripada apa dari rentetan sejarah tadi terus kemudian buat novel, membuat cerpen, buat film segala macam, tetap bahwa kedekatannya adalah itu. Ada satu hal yang memang secara akademisi itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi contohnya misalnya aku kemarin, mungkin John Power pernah tahu ya, bagaimana aku ingin buat film bangsat. Bangsat itu bangsal sebenarnya kan, tapi dikasih kalimat bangsat. Gitu kan. Kenapa aku buat film bangsat? Itu ada bangsal di beberapa tempat kita yang menunjukkan betapa heroiknya pada saat itu kita, betapa hebatnya pada saat itu di Tanah Delhi, ya kan, kemakmurannya dengan tembakaunya, kemudian jadi apa, termasuk salah satunya ada dari kemakmuran Tanah Delhi itu dengan tembakau itu, kemudian ada Masjid Raya.